لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم نجنا والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. فاتحة للقبول وإلى حضرة رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna salam rabbunal karim rabbuna dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa qarrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin misbahil dhalam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan bi adadil layali wal ayyam ila yaumis siham amma ba'du. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu indal mas'alati fil qabr, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu indal surat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, jamaah pengajian Masjid Babur Rahmah rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur yang tak pernah berhenti kepada Allah, di mana semua kita diberi Allah Subhanahu wa taala masih kekuatan, kesehatan, keafiatan, sehingga kita sudah memasuki malam nuzulul Quran atau hari yang ke-17 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua kita mampu menyelesaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, sehingga kita semua wa insyaallah setengah bulan yang akan datang, kalau kita panjang umur, malam Sabtu setengah bulan akan datang sudah bertakbiran. Mudah-mudahan kita keluar menjadi hamba Allah yang muttaqin. Ini masjid luar biasa, Masjid Babur Rahmah ini. Untung yang bertetangga dengan ini masjid. Kenapa? Karena setiap subuh di masjid ini makmur. Ini masjid banyak memiliki aura. Kenapa sebab? Karena masjid itu makin banyak dikunjungi orang-orang saleh, maka asar salihin itu tidak akan pernah hilang sampai hari kiamat. Berapa sudah di masjid ini yang dimasuki orang-orang saleh, para habaib, tuan guru, luar biasa. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pulang diadakan pulang majelis ta'lim seperti ini, Masya Allah. Dari Abu Umamah Al-Bahili, ulun ingat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ujar Nabi, man gada ilal masjid, siapa berpagi-pagi berangkat ke masjid. Ya kita ini tadi nah,
10 menit lagi imsak bersikat gigi sudah. Ada yang sambil baruko sudah bersikat gigi. Ini kenapa? Karena untuk besungsung tulak ke masjid ini nah. Man gada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khaira. Dia ke masjid ini tidak ada tujuan lain kecuali untuk belajar kebaikan. Berapa banyak di pagi hari di dalam ini masjid diberikan pengajaran tentang kebaikan. Subhanallah. Au ya'lamahu, atau ingin mengetahui tentang kebaikan. Apa yang terjadi? Kana lahu ka ajri hajin taman hijjatahu au kamakal. Kana lahu, ujar Nabi, ka ajri hajin taman hijjatuhu rawahu Tabrani wal Hakim au kamakal. Maka orang-orang itu, bubuhan kita ini nah, hari ini mendapatkan haji yang sempurna. Allah karim. 17 kali bahaji udah bubuhan pian. 17 subuh udah di sini. Subhanallah. Masa 17 kali bahaji ini kelak di hari kiamat kada memberatkan timbangan kita. Hasya wa kallah. Nah ini untungnya. Asal jangan tajungkang aja pian duduk di sini. Masya Allah, ibu-ibu dapat haji yang sempurna. Ada lagi sabda Nabi dari Anas bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal fajra," siapa yang sembahyang sunat, sembahyang subuh, shallal fajra. Fi jama'atin, dia salat fajar sembahyang subuh ini fi jama'atin, seperti kita alhamdulillah saat ini dalam keadaan berjamaah. Summa qa'ada yazkurullaha hatta tatlu asyamas, dan dia tetap duduk sampai terbit matahari, sampai waktu isyraq. Nah, dudukan ini berarti anak. Nah, cuman mana hendak bakami ini jangan ditahan nih. Beitikaf niatnya. Ya kalau nih keada yazkurullaha hatta yatlu asyamas. Demikian sabda Nabi. Apa yang terjadi? Tsumma shalla rak'atain. Kemudian ketika masuk isyraq, dia salat 2 rakaat. Apa ujar Nabi? Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah rawahu Turmuji au kamakal. Maka orang yang melakukan ini mendapatkan haji dan umrah sempurna. Masa Nabi menyatakan sempurna, semua kita tidak meraih haji yang mabrur. Ayo pian, 17 kali udah pian bahaji bu umrah ini. Ditambah subuh-subuh nang belum bulan Ramadan. Untung kada ini masjid. Jaga ini kemakmuran masjid. Jaga. Nang memperjuangkan pun dapat pahala itu. Masya Allah. Jadi bila pian nih hendak bahaji lawan berumrah nang jar Nabi tamatan sempurna tulak aja ke masjid nih. Sampai yang subuhnya berjamaah duduk berzikir lawan Tuhan. Bukankah kita ini melebihi dari zikir apapun majlis taklim ini? Kenapa? Sebab karena kita lebih afdal dari 1000 rakaat salat sunat. Pas masuk isyraq kena sambayang 2 rakaat, bulik dia lagi pian sudah dapat haji dan umrah yang sempurna. Demikian sabda Nabi au kamakal rawahu Turmuzi. Hasiinul khasiat rahimakumullah. Ini kita satu mat-mat saja ini, jangan balalawasan ini kita. Kada denang dihadangi juga ini pada sembahyang isyraq. Allah ulun hiri pian lawan bubuan pian bejiran di masjid ini.
Ini masjid, bukan musalla. Dapat pahala itikaf ini. Allahu Akbar. Siinul khasiat rahimakumullah. Pagi ini kita akan membicarakan ada 3 hal memerdekakan seorang umat Nabi ini dari neraka. Jadi kita ini punya kesempatan 3 hal ini suka pilih untuk memerdekakan kita dari api neraka. Mudahan sabaratan kita merdeka dari api neraka. Dan mudahan setiap malam bulan Ramadan ini Allah menghampur kemerdekaan hambanya dari api neraka. Mudahan kita tabuat ini nah. Saban malam ini. Saban malam. Utaqa'a minan nar. Kemerdekaan dari api neraka. Mudahan kita ini bagian orang yang mendapatkan anugerah itu. Nah, cuman di dalam kitab sini ada atakatus sugra ngarannya. Ini pemerdekaan dari api neraka nang halus. Ini halus. Ada atakatul kubra, ada kemerdekaan dari api neraka nang ganal yang besar. Ada satunya lagi mutawassithah, atakatul kubranya. Nah, apa nang sugra? Kita ringkas saja. An-nasadata supiyata zakaru. Imam-imam sufi menyebutkan annaman qala, siapa yang mengata la ilaha illallah sab'ina alfa marrah 70.000 kali. Nah, ini boleh bercicil. Jadi siapapun yang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah 70.000 kali, a'taqallahu biha raqbatahu, Allah akan merdekakan orang itu dari api neraka. Nah, ini kesempatan pian targetakan ini nah. Targetakan selama bulan Ramadan ini aku harus tuntung 70.000. Kan usah bingol-ingol kalau paham. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dapat misalnya menunggu berbuka 500 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hingga tarawih dapat pulang 500 kali, 1000 dah. Pokoknya orang itu bila mau mampu. Kenapa seseorang itu kada mampu? Jawabannya satu, kada mau. Kada mau. Ayo tuh ujar nang uma, naik akan bang tuh nah, nyur gading tuh, nyur gading lain, nyur sialong. Nyur gading ini kan rendah aja. Kada kawa main nah, menaikin nah. Majar nang uma, aku hendak menar tuh nah, nyur anum, nyur gading. Kada kawa main bakal karangga minanya tuh. Bukan kada kawa itu, kada mau. Bayi isoknya pacar bilang. Jaka nyur gading tuh nang anum tuh nang diputik nyaman banar. Mau maning kujup. Kawa. Kenapa jadi kawa? Inya mau. Jadi ketidakmauan itu pada hakikatnya ketidakmampuan. Mudah-mudahan dapat rahmatnya Allah. Aku jar kada kawa aja sampai yang tahajud nih malam. Bukan kada kawa, kada mau. Aku jar kada kawa tulak subuh berjamaah nih, kenapakah? Bukan kada kawa, kada hendak. Nah, 70 kali. Au raqabataman qalaha lahu minan nar, atau Allah akan merdekakan orang yang dibacakannya 70.000 itu dari api neraka. Jadi kita nih membacakan hanggan arwah umat, maka arwah umat kita akan merdeka dari api neraka. Mudahan hidup kita yang tersisa ini nah selesai 70.000 ini la ilaha illallah.
Nah ini yang banyak dilakukan kita di kampung-kampung. Bila ada yang meninggal, meninggal hari itu dihitung anggaran 70.000 zikir la ilaha illallah. Tahu di sinilah jalan kayak ini. La ilaha illallah. Sinul khasiat rahimakumullah. Ada cerita anak syaban salihan min ahlil kasbi matat ummuhu pasaha wa baka wa khara maghsyan alaih. Ada seorang pemuda yang soleh dan beliau ini adalah ahlul kasyaf yang dibukakan Allah hijab yang orang kebanyakan tidak bisa menjangkau penglihatan itu. Nang kayak ajab kubur ini orang-orang nang di alam dunia ini kalau dibukakan Tuhan hijab bisa melihat. Nah ini seorang pemuda yang saleh ini ahlul kasyaf, matat ummuhu, wafat mamanya, maka anaknya saleh, ahlul kasyaf, mamanya meninggal, pasaha wa baka, karena dia ahli kasyaf, dia berteriak dan menangis, wa khara maghsyan alaih, dengan tangis dan teriakan itu menyebabkan dia pingsan karenanya. Siup pemuda ini. Siup. Tsumma su'ila an sababi bukaihi wa siyaihi. Dan kemudian setelah siuman ditanya orang, wahai pemuda yang saleh, kenapa pian kuciak-kuciak tadi? Kenapa pian menangis? Kenapa pian pingsan? Wa dzakara, fa dzakara, lalu beliau menceritakan annahu ra'a ummahu finnar, aku dibukakan hijab melihat ibundaku yang kucintai dalam api neraka. Namun melihat kisah ini dasar kita juga. Padahal anak sidin saleh udah seorang salah. Kada ada urusan ngelihat Tuhan ini. Kalau mantangan anak sekolah di pesantren, aku jar tanang aja anak sekolah di pesantren. Dapat udah karcis surga aku. Jadi pian apa wah ini? Aku jadi bandar narkoba aja lagi jar. Ada kawa ini. Ilah kalau pina israk udah nah. Wa kana ba'dul masyayikh minas sadat hadiran. Lalu ketika itu mungkin sebagian masyayikh, para aulia, para salihin, karena ini anak muda nang saleh, takjiah mereka karena ibundanya meninggal, dan ketika itu menyaksikan perilaku ini pemuda. Wa kana kad qala hadhihi sab'ina alpan, sekalinya si masyayikh nang ini sebagian masyayikh ini ada berisi tabungan udah 70.000 la ilaha illallah. Sidin selesai kalinya sudah ada tabungan la ilaha illallah ini 70.000. Mendengar cerita itu, waharada ayat dakhirah li nafsi, padahal sidin ini hendak menyimpan stok untuk sidin. Nah kayak buban pianang di masjid ini kan sudah berisi stok udah nih 70.000 nih. Nah jasidin ini pang aku andalakan karena aku meninggal di hadapan Allah. Stok ini. Palamma ra'a hadhil halata qala fi nafsihi indama sami'a qaula syabil madhkur. Manakala mendengar cerita pemuda itu, lalu ujar syekh ini, Allahumma innaka ta'lamu anni halaltu hadhihi sab'ina alfa tahlilatin wa kuntu uridu an uddakhiraha li nafsi an addakhiraha li nafsi walakin ushiduka anni istaraitu biha ummah hadasyab. Ya Allah, ujar sidin, ulun sudah bertahlil kan 70.000, dan ulun 70.000 ini menyimpan untuk diri ulun, tetapi ulun maras lawan pemuda itu. Sekarang ya Allah saksiakan, aku tukarkan ibunya nang disiksa dari neraka itu karena dilihat oleh pemuda itu dengan 70.000 tahlil ulun. Pamas tatammal waridu, belum lagi sempurna beliau mengatakan demikian, tabas sama syab
wasarra sururan azima. Senyumlah pemuda itu dan menari-nari, jangan bahasa kita, pemuda itu kesenangan. Karena orangnya kasap. Ajinya pemuda tadi, alhamdulillah, nari-nari. Wa qala alhamdulillahilladzi arani ummi qad kharajat minan nar wa umira biha ilal jannah. Aku sudah melihat mamaku diangkat dari api neraka dan diperintahkan Allah untuk menempati surganya. Qala Syekh Al-Madhkur, berkata Syekh Al-Madhkur nang memberi tadi, pahasalali faidatani sidqul khabaril warid bi sya'ni qiraati sab'ina alfa tahlilah wa anha fidyatun minan nar wa sidqu kashfi hadasab. Dapat dua kesimpulan, ujar Sidin aku hari ini. Satu, kebenaran bahwa tahlil 70.000 itu memerdekakan seseorang dari api neraka. Dasar bujur riwayat ini kalinya. Buktinya apa? Buktinya pemuda itu tadi melihat sudah mamaknya diangkat dari neraka, dipersilahkan masuk surga. Yang kedua, bukan kaleng-kaleng pemuda ini, dasar bujur kasapnya. Ini ada kalau nusa ini bapak dah kasap, kalinya kasat. Nah langsung Jasidin terbukti ini. Nah ayo jamaah, mudah-mudahan hati kita mau, sehingga kita diberi Allah kemampuan untuk menabung 70.000. La ilaha illallah. Ini duit aja yang ditabung. Tapi ini amun bujur, nah orang itu dasar merdeka dari api neraka. Kullun muyassarun lima khuliqallah. Allah akan mudahkan untuk menjalani itu. Masing-masing menjalani kita nih. Amun dasar bujur nih kita nih cagar merdeka dari api neraka. Mudah menggawing ini. Nah kayak main badminton enggak? Bilanya 1.000 curit. Bilanya 1.000 curit. Nah ada kalau nang pemilihan RT itu rencak di dinding rumah sampai 70.000. Ini satu. Cuman ini atakatus sugra. Ada lagi atakatul kubra. Ini yang paling besar lagi dari la ilaha illallah 70.000. Apa? Annaman qara'a suratal ikhlas mi'ata alfi marrah a'taqahullahu minan nar wa bu'itha munadiyan yunadi fil qiyamah man kana lahu dainun ala fulan falyatini uaddiyahu anhu wal yaf'al ma yuqdaru alaihi fi kulli yaumin hatta yakmulal adadul mazkur. Ada lagi yang lebih hebat dari 70.000 la ilaha illallah, yaitu qul huwallahu ahad, tapi ini 100.000. Hebat lagi ini. Nah ayo kita menabung qul huwallahu ahad 100.000. Allah akan merdekakan orang ini dari api neraka. Dan kelak ketika dia dibangkit dari kubur, ada suara kayak hari kiamat. Siapa yang punya hak lawan Fulan bin Fulan ini, jangan urus inya, jangan ambil semua kebaikannya, jangan serahkan kejahatan anda kepadanya. Engkau berurusan dengan aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Biarkan dia melenggang masuk ke dalam surgaku. Subhanallah. Bila tuntung 100.000, berniat kita sehari 100 misalnya qul huwallahu ahad. Atau ini nah sampai malam hari raya targetakan juga, aku harus tuntung 1.000 dulu qul huwallahu ahad selama bulan Ramadan ini. Qul huwallahu ahad ini paling hebat surah, makanya ngarannya suratul ikhlas. Karena surah Al-Ikhlas ini semata-mata tidak ada tujuan apapun dari makhluk ini. Ini suratul Ikhlas. Semata-mata membeberkan keistimewaan Allah, kehebatan, kedikjayaan Allah yang bernama As-Samad. Coba surah yang lain ada kepentingan makhluk ini. Misal qul a'udzu birabbil falaq, ada kepentingan enggak ada? Ada kepentingan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq,
dari kejahatan makhluk. Itu surah ada kepentingan lawan kita ini makhluk. Surah Qul a'udzu birabbin nas ada kepentingan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Dari apa kita berlindung? Min syarril waswasil khannas. Hatta Fatihah sendiri kita punya kepentingan itu surah. Ihdinas siratal coba qul huwallahu ahad. Murni tidak ada kepentingan apapun. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Masya Allah. Bila sampai 100.000 merdeka dari api neraka. Wa tilawatuha takunu ma'al basmalah fi kulli marrah. Tetapi membaca qul huwallahu ahadnya ini harus tetap dengan bismillahirrahmanirrahim. Syi'inul khasiat rahimakumullah. Warawal Bazzar an Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata alfi marrah faqad ishtara nafsahu minallah wa nada munadin min kibalillahi ta'ala fi samawatihi wa fi ardihi ala inna fulanan utaiqullah paman lahu qablahu tiba'atan falyakhudha minallah. Nah bila orang dituntung membaca qul huwallahu ahad dan Nabi 100.000 kali, maka dipanggil sudah belum kita wafat, diumumkan di langit dan di bumi, itu hamba yang sudah kutetapkan merdeka dari api neraka. Syi'inul khasiat rahimahumullah. Ini kan malam tadi kita nih nuzulul Quran. Kada perlu kita bercerita kalau tidak untuk li ta'lim lil imbias, untuk memberi pelajaran, untuk memberi motivasi. Kada perlu kita berkisah berapa juz sudah kita mengaji, berapa kali khatam sudah 17 Ramadan ini kita membaca Al-Quran, berapa surah yang kita sudah hafal. Kada perlu itu. Yang penting perlihatkanlah di perilaku dan pergaulan kita, apakah orang lain melihat Quran dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan dapat rahmatnya Allah. Nah ini udah berbunyi udah nah. Ayo janah, sebutin lagi lah. Nah. Syi'inul khasiat rahimakumullah. Nang terakhir. Nah ini tanyaman sedikit, yaitu di dalam kitab Al-Bughyah li Sayyidi Muhammad Al-Arabi, ra'aitu fi ba'di kutubil asrar anna man qara al-basmalata samana mi'ati marrah kanat lahu fidyatun minan nar li hadisi kudsiin fi dzalika man jaa yaumal qiyamah wa bi sahifatihi bismillahirrahmanirrahim samanu mi'ati marrah wa kana mu'minan muqinan bi rububiyyati a'taqtuhu minan nar wa dakhaltuhu jannata daral qarar. Ini yang nomor 3. Ini nomor 3, yaitu siapa membaca bismillahirrahmanirrahim 800 kali. Nah, ini yang nomor 3 nih, 800 kali. Jangan Bang, bismillahirrahmanirrahim 800 kali, jangan kayak itu Pak. Nah ayo ini sekali duduk 800 kali. Maka siapa ada di dalam tulisan buku catatan kehidupannya 800 kali pernah membaca surah bismillahirrahmanirrahim, maka ujar Tuhan, aku akan merdekakan orang itu dari api neraka dan aku masukkan orang itu ke dalam surga. Nah tuntung kita udah, ayo ya bismillahirrahmanirrahim 800. Aku hendak memerdekakan mamaku dari api neraka. Ya Allah, merdekakan mamaku dari api nerakamu dengan Bismillahirrahmanirrahim, 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 sampai 800 kali. Tes karena saya kong di sini kada sampai setengah jam.
Bismillahirrahmanirrahim. Apal kalau beratan nih sudah nih. Ayo pian 800 kali. Nah ada lagi ini yang paling kadada lagi yang paling halus ini nah sembayangan isyak jadi kita mengambil pahala haji dan umrah nang sempurna. Allah karim. Yang terakhir adalah mayadulu lisihati itaqati tasbih tapi manasah wa qad warada annaman qala subhanallah wa bihamdih salasu mi'ati marrah wa ahdatha wa bahalil mait fa innallaha subhanahu wa ta'ala ya'tikuhu minan nar bimannihi wa qaramihi wa hiya riwayatun sahihah. Siapa membaca subhanallah wa bihamdih berapa kali subhanallah wa bihamdih? 300 kali. Lalu dihadiahkan pahalanya untuk mayit, maka Allah akan memerdekakan mayat itu dari api neraka. Nah, yuk kayak pian datang hari raya ke kubur mama, baca subhanallah wa bihamdih 300 kali. Bawa obat nyamuk. Karena di pematang bernyamuk. Misalnya subhanallah wa bihamdi 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 300 kali. Amun orang 30 bang, berapa kali seorang nih tak? 30 orangnya, nah 10 kali aja. Cucu misalnya 20 hikong, anak 10. Pas 30, nah ini subhanallah bihamdi 10 kali aja. Iya nang kita jadi kenapa yasinan apa tuh? Jangan meninggal kalimat subhanallah bihamdi ini. Ya nang subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. Kenapa jadi 10 kali aja? Ini bahari 30 hikung nang saruan. Aduh ini bertiga. Pada 100 kali subhanallah bihamdinya. Merdeka juga dari api neraka. Nah yuk kita dahulu merdekakan diri dari api neraka. Baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi sebanyak 300 kali. B itu naik pulang tingkatannya bismillahirrahmanirrahim 800 kali. B itu naikkan pulang tingkatannya la ilaha illallah 70.000 kali. B itu naikkan tingkatannya ya Allah catatakan kul huwallahu ahad ulun. Jangan matiakan ulun kecuali tuntung 100.000 kali. Nah bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad. Kalaunya memang tertulis merdeka dari api neraka, Allah akan mudahkan melakukan ini semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita benar-benar di malam-malam Ramadan termasuk golongan hamba-hamba Allah yang merdeka dari api neraka. Demikian pula kedua orang tua kita, ahli rumah kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat. Allahumma a'tiqna minan nari salimin. Allahumma a'tiqna minan nari salimin. Allahumma a'tiqna minan nari salimin. Bijahi Sayyidina wa Maulana Muhammad ibnil Amin. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.